Nah persoalannya sekarang, kita tentu jangan hanya menerima klaim sepihak dari seorang tanpa melihat bukti manuskripnya. Kita memiliki perjanjian baru, itu lebih dari 5.000 manuskrip yang terpelihara sampai hari ini. Mulai dari naskah yang paling tua yang dari masanya prakodek sebelum Injil itu ditulis dalam bentuk kodek sejilid buku. Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Ephraemi Rescriptus. Itu kita memiliki yang namanya naskah-naskah papirus. Naskah ini lebih tua daripada kodek yang biasanya muncul setelah abad ketiga, setelah abad keempat atau akhir abad ketiga Masehi. Misalnya, kalau Injil Yohanes, kebetulan yang kita bahas sekarang ini adalah Injil Yohanes. Itu kita memiliki naskah tertua, khususnya ada 2 naskah papirus. Yang pertama adalah papirus John Ryland yang dikenal dengan papirus 52 atau P52, itu ditemukan di Mesir dari tahun 115. Lalu yang kedua P66 itu seluruh Injil Yohanes yang dikenal berasal di tahun 120. Di situ juga bunyinya parakletos, tidak ada periklitos. Satu contoh naskah yang sering dipakai itu berasal dari misalnya Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Nah, itu yang sering dijadikan rujukan oleh teman-teman yang suka polemik dengan Roh Kudus ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Kata-kata ini diartikan, wah kalau gitu ini adalah Nabi Muhammad. Karena setelah Yesus itu rasulnya yang paling dekat ya Muhammad, dan itu rasul akhir zaman adalah Muhammad. Anda bisa membaca papirus-papirus yang sudah di online kan ya, antara lain kalau kita buka Early Bible Papyri. Nah, itu kan muncul di situ. Klik saja P66 itu akan muncul nanti tayangan seperti ini. Nah, di sini jelas bahwa memang sejak semula teks ini bunyinya memang Roh Kudus itu, apalagi dalam penegasan di situ jelas bahwa itu adalah Roh Kudus dan bukan yang lain lagi. Mulai dari naskah yang paling kuno sampai naskah-naskah yang kemudian, memang tidak ada bacaan lain kecuali parakletos, tidak ada kata periklitos, itu tidak ada, pernah ada. Yang ada parakletos bukan periklitos. Jadi misalnya disebutkan di dalam Injil Yohanes ya pasal pasal 14 ya ayat 26 misalnya. Di situ aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Di situ jelas disebut bahwa penolong yang lain itu adalah alon parakleton, bukan alon perikliton atau periklitos ya. Kemudian ada banyak naskah-naskah yang lain yang jelas-jelas itu berbicara tentang sang penghibur yaitu Roh Kudus. Mulai dari naskah P52, P66 itu bunyinya sama. Hode parakleton tu pneuma tu agion hu pemsei hu pater entu onomatisou. Gitu. Naskahnya yang kemudian diterbitkan di modern Textus Receptus dari abad 15. Ini abad pertama juga bunyinya Hode parakleton tu pneuma tu agion. Yang di Textus Receptus tahun abad 15 kemudian penemuan-penemuan terbaru dari Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus yang kemudian diedisi editori oleh Westcott dan Hort. Di situ bunyinya juga sama. Hode parakleton tu pneuma tu agion, semua sama. Jadi ketika kita mendengar klaim bahwa itu aslinya parakletos, aslinya tunjukkan dulu mana naskah dari tahun berapa, di mana disimpan kan begitu kan. Nah sekarang ini semua bisa dicek dengan check and recheck dengan data-data yang bisa kita lihat dan bisa ikuti. Kemudian itu ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad hanya karena di dalam Al-Quran memang mengklaim seperti itu. Nah, saya kira ini klaim sepihak.